semuanya, nama saya Rishal Andrea dengan NIM 205240016, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan mata kuliah PLKH 4 Litigasi Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHMHU MPA. Di video ini, saya akan membahas salah satu materi krusial dalam hukum acara pidana, yaitu pembuktian dalam perkara pidana. Dan biar lebih nyata, saya akan secara langsung menghubungkan dengan sebuah putusan pengadilan yang pasti banyak dari kalian juga sudah tahu, yaitu putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor 297 pidana biasa tahun 2023 atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio. Penelitian dan penggunaan logika atau akal sehat terhadap semua keadaan dan keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukannya. Jadi, pembuktian itu bukan sekedar adanya saksi atau tidak. Ini adalah proses suatu ilmiah dan yuridis. Hakim harus yakin secara hukum dan bukan hanya secara perasaannya. Dalam hukum acara pidana, kita mengenal 4 sistem atau teori pembuktian. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, sistem keyakinan belaka atau conviction in time. Di sini, hakim memutuskan berdasarkan keyakinan pribadinya, tanpa perlu mengikuti aturan alat bukti tertentu. Hakim bebas sebebas-bebasnya. Masalahnya, sistem ini sangat berbahaya karena rentan subjektivitas dan bahkan korupsi. Kalau hakim yakin, tapi buktinya nol, terdakwa bisa dipidana tanpa dasar yang kuat. Yang kedua, sistem pembuktian positif. Kebalikannya, di sini yang paling berkuasa adalah undang-undang. Kalau alat bukti sudah terpenuhi sesuai undang-undang, hakim wajib menyatakan terbukti. Meskipun secara pribadi, hakim tidak yakin sistem ini kaku dan menutup nurani hakim, dan tidak ideal untuk keadilan substantif. Yang ketiga, dan ini yang digunakan di Indonesia, sistem pembuktian negatif. Ini adalah perpaduan dari 2 sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, seseorang dinyatakan bersalah apabila yang pertama, alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang terpenuhi. Dan yang kedua, hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Keduanya harus ada, satu saja juga tidak cukup. Ini tercermin dalam pasal 183 KUHP lama dan konsepnya dipertahankan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yang keempat, sistem keyakinan logis. Di sini hakim juga menggunakan keyakinan, namun keyakinannya harus didasari pada alasan-alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar perasaan mirip dengan sistem negatif, tapi lebih menekankan pada rasionalitas pertimbangan hakim. Apa saja alat bukti yang diakui hukum? Berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru, alat bukti yang sah meliputi yang pertama, keterangan saksi, keterangan langsung dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Yang kedua, keterangan ahli, pendapat dari seorang pakar di bidang tertentu, misalnya dokter forensik, psikolog, atau ahli digital forensik. Yang ketiga, surat, termasuk dokumen-dokumen resmi yang relevan. Yang keempat, keterangan terdakwa, pengakuan atau penjelasan terdakwa di persidangan. Yang kelima, barang bukti, benda-benda fisik yang terkait tindak pidana. Yang keenam, bukti elektronik. Ini baru di KUHP baru. Rekaman video, pesan digital, data GPS, semuanya kini diakui secara eksplisit. Yang ketujuh, pengamatan hakim. Apa yang hakim amati langsung di persidangan. Yang menarik adalah poin nomor 6, bukti elektronik yang berada di KUHP lama tidak secara eksplisit menyebutnya, tapi ada di KUHP baru 2025 secara tegas. Mengakui ini sangat relevan dengan kasus Mario Dandi yang akan saya bahas.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori pembuktian yang sudah kita pelajari tadi benar-benar bekerja dalam ruang sidang yang sesungguhnya. Kita akan membedah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 257 pidana biasa tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Putusan ini dibacakan pada tanggal 7 September 2023 dengan duduk perkara pada hari Senin, 20 Februari 2023. Terdakwa Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan berat secara berencana terhadap korban, yaitu Kristalino David Ozora, seorang remaja berusia 17 tahun di kawasan Green Permata Boulevard, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penganiayaan dilakukan bersama Shane Lucas Rotua, di mana Shane ikut hadir di lokasi menemani Mario, bahkan merekam kejadian tersebut dengan ponselnya atas perintah Mario. David mengalami luka berat yang sangat serius dan sempat koma berkepanjangan. Jaksa penuntut umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama. Pasal 355 ayat 1 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 12 tahun bagi pelaku. Pasal 55 ayat 1 angka 1 mengatur tentang penyertaan atau turut serta dalam suatu tindak pidana. Mengapa ini menjadi kasus pembuktian yang menarik? Kasus ini menjadi sangat istimewa dari perspektif hukum acara pidana, karena hampir semua jenis alat bukti yang diatur dalam hukum kita digunakan secara bersamaan. Ini jarang terjadi, biasanya sebuah perkara hanya mengandalkan 2-3 jenis alat bukti. Di sini kita bisa melihat bagaimana hakim merangkai seluruh alat bukti menjadi satu konstruksi yang utuh dan meyakinkan. Mari kita telusuri satu persatu. Alat bukti yang pertama, yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dan paling sering digunakan dalam sistem peradilan pidana kita. Dalam perkara ini, sejumlah saksi dihadirkan di persidangan, mulai dari orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian hingga orang-orang yang melihat kondisi korban sesaat setelah penganiayaan terjadi. Yang sangat penting untuk dipahami dari materi kuliah kita, dalam hukum acara pidana Indonesia berlaku prinsip unus statis non statis. Satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu perbuatan pidana. Keterangan seorang saksi harus didukung oleh minimal satu alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Dalam kasus ini, keterangan para saksi saling menguatkan satu sama lain. Dan yang lebih penting lagi, dikuatkan pula oleh alat bukti lainnya yang akan kita bahas. Alat bukti yang kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang diperlukan untuk memberikan penjelasan atas suatu fakta yang tidak bisa dipahami begitu saja oleh orang awam, termasuk hakim sekalipun. Dalam perkara ini, dokter spesialis yang merawat David Ozora dihadirkan sebagai ahli dokter, memberikan keterangan mengenai jenis luka yang diderita, tingkat keparahan cederanya, mekanisme terjadinya luka, serta prognosis medis atau perkiraan dampak jangka panjang bagi korban. Keterangan ahli medis ini sangat krusial karena ia menjawab pertanyaan hukum yang paling mendasar. Apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan berat? Tanpa keterangan ahli, hakim akan kesulitan membuktikan bahwa luka yang diderita korban masuk ke dalam kategori berat sebagaimana dimaksud pasal 355 KUHP. Inilah fungsi keterangan ahli yang sebenarnya, bukan untuk mengganti penilaian hakim, tetapi untuk menerangi fakta yang berada di luar pengetahuan umum. Bukti yang ketiga, bukti elektronik. Yang paling dramatis ini adalah bagian yang paling menarik dan paling relevan dengan perkembangan hukum kita hari ini. Rekaman CCTV dari kawasan lokasi kejadian menjadi bukti yang sangat kuat dalam perkara ini. Rekaman tersebut secara visual memperlihatkan bagaimana terdakwa melancarkan serangan terhadap korban. Fakta bahwa Shane Lucas sendiri menggunakan ponselnya untuk merekam penganiayaan atas perintah Mario turut memperkuat konstruksi pembuktian, karena rekaman ponsel tersebut juga menjadi bagian dari alat bukti yang dievaluasi.
Bahkan dalam persidangan AG, yaitu kekasih Mario juga didakwa sebagai turut serta saat rekaman CCTV diputar. AG dilaporkan langsung menundukkan kepala dan menangis. Ini menggambarkan betapa kuatnya dampak visual bukti elektronik dalam persidangan. Namun disinilah kita perlu sedikit berhenti dan berpikir secara yuridis. Karena kasus ini disidangkan menggunakan KUHP lama. Timbul pertanyaannya secara hukum, di mana kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Dalam pasal 184 ayat 1 KUHP lama, hanya dikenal 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tidak ada kategori bukti elektronik. Lalu, bagaimana CCTV bisa masuk menjadi kategori bukti elektronik? Jawabannya adalah melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Dan berdasarkan pasal 44 UU ITE, rekaman CCTV dapat digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selama rekaman tersebut memiliki berkaitan dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik persidangan, rekaman CCTV kedudukannya diperlakukan sebagai perluasan dari alat bukti. Petunjuk dalam pasal 184 KUHP dikombinasikan dengan alat bukti lain untuk mengungkapkan kebenaran material. Inilah yang terjadi dalam kasus Mario Dandi. Rekaman CCTV tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pengikat yang menghubungkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan fakta persidangan menjadi satu konstruksi pembuktian yang kuat dan meyakinkan. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman CCTV, keterangan terdakwa, hingga barang bukti fisik, tibalah saatnya majelis hakim menyusun pertimbangan hukum dan mengambil putusan. Proses pertimbangan hakim. Ingat kembali materi kita tentang sistematika putusan pemidanaan. Hakim tidak serta-merta langsung memvonis, adanya serangkaian tahapan pertimbangan yang harus dilalui. Yang pertama, hakim memeriksa apakah semua unsur tindak pidana dalam dakwaan terpenuhi secara sah. Dalam kasus ini, dakwaan adalah pasal 355 ayat 1 KUHP. Unsur-unsurnya adanya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan dengan terencana terlebih dahulu. Hakim menyimpulkan bahwa adanya unsur penganiayaan terbukti dari keterangan saksi dan rekaman CCTV. Unsur luka berat terbukti dari keterangan ahli dokter spesialis. Lalu unsur rencana terlebih dahulu terbukti dari rangkaian fakta persidangan yang menunjukkan adanya komunikasi dan pergerakan yang terencana sebelum kejadian. Kedua, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Dalam perkara ini, hal yang memberatkan antara lain korban masih berusia muda, perbuatan dilakukan secara brutal dan menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius bagi korban. Tidak ada hal yang meringankan yang signifikan yang dikabulkan hakim. Amar putusan. Pada tanggal 7 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Alimin Ribut Sujono membacakan amar putusan, menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio dengan pidana penjara selama 12 tahun. Selain pidana penjara, hakim juga menghukum Mario Dandi untuk membayar restitusi kepada korban sebesar 25 miliar. Menarik dicatat, jaksa sebelumnya menuntut restitusi berdasarkan perhitungan LPSK senilai 120 miliar. Hakim tidak sependapat dengan angka tersebut dan menetapkan seharga 25 miliar sebagai nilai restitusi yang wajar dan proporsional. Ini contoh nyata bagaimana dalam sistem pembuktian negatif, hakim menggunakan keyakinannya yang berlandaskan logika dan fakta untuk mengkoreksi tuntutan. Untuk Shane Lucas Rotua, yang didakwa sebagai pelaku turut serta berdasarkan pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, Shane divonis 5 tahun penjara. Kasus ini tidak berhenti di sini. Baik Mario maupun Shane mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun pada 19 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Hakim Ketua Tony Pribadi menolak permohonan banding keduanya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 12 tahun untuk Mario dan 5 tahun untuk Shane tetap berlaku.
Mario juga masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 101, menggambarkan bahwa sistem pembuktian kita bukan hanya berlangsung di tingkat pertama, tapi diuji ulang secara berjenjang melalui banding dan kasasi untuk memastikan kebenaran material benar-benar ditegakkan. Kasus Mario Dandi disidangkan menggunakan KUHP lama. Namun jika kasus yang sama terjadi hari ini di bawah KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama, bukti elektronik kini diakui secara eksplisit dalam pasal 235, tidak ada lagi perdebatan tentang keabsahan rekaman CCTV atau video sebagai alat bukti. Yang kedua, ada mekanisme keadilan restoratif yang bisa ditawarkan untuk tindak pidana tertentu, namun untuk penganiayaan berat seperti ini, mekanisme tersebut dikecualikan berdasarkan pasal 82 KUHP baru karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam konteks pembuktian digital. KUHP baru 2025 bukan sekedar pembaruan teknis, ini adalah refleksi dari perkembangan zaman, bahwa hukum acara pidana harus mampu mengakomodasi realitas baru termasuk teknologi digital, kebutuhan akan keadilan yang lebih manusiawi, dan tuntutan kepastian hukum yang lebih jelas. Kasus Mario Dandi secara tidak langsung menjadi salah satu pelajaran yang ikut mendorong perlunya pembaruan KUHP, terutama dalam hal pengakuan bukti elektronik yang sebelumnya terus diperdebatkan. Kita telah menempuh perjalanan cukup panjang hari ini. Kita mulai dari pengertian pembuktian sebagai proses penelitian dan penggunaan logika untuk memastikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa benar-benar bersalah. Kita mempelajari 4 sistem pembuktian, dari sistem keyakinan belaka yang paling subjektif hingga sistem pembuktian negatif yang diadopsi oleh Indonesia, di mana alat bukti yang sah dan keyakinan hakim harus berjalan bersamaan. Kita menelusuri alat bukti yang sah, yang dalam KUHP baru kini sudah secara eksplisit mencakup bukti elektronik sebagai kategori tersendiri. Dan kita bedah secara langsung bagaimana semua teori ini hidup dalam putusan nomor 297 pidana biasa tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas terdakwa Mario Dandi Satrio, di mana rekaman CCTV, keterangan ahli, dan keterangan para saksi bekerja bersama-sama membentuk konstruksi pembuktian yang pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hukum acara pidana, proses adalah mahkota. Seseorang tidak boleh dipidana hanya karena opini publik, tidak boleh dipidana hanya karena satu saksi, dan tidak boleh dipidana hanya karena hakim merasa yakin tanpa dasar alat bukti yang sah. Itulah mengapa sistem pembuktian negatif kita dengan semua prosedur yang ketat sesungguhnya adalah perlindungan bagi kita semua. Bukan hanya perlindungan bagi terdakwa, tetapi juga jaminan bahwa keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang benar-benar nyata, bukan keadilan yang semu. Dan KUHP baru tahun 2025 melangkah lebih jauh, memberikan kepastian hukum yang lebih baik untuk era digital sekaligus menyediakan jalur-jalur alternatif yang lebih manusiawi untuk kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat. Sekian presentasi saya mengenai pembuktian dalam perkara pidana dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 297 pidana biasa tahun 2003 atas terdakwa Mario Dandi Satrio. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum, MPA, selaku dosen pengampu PLKH 4 litigasi pidana.